suara burung berkicau dan riangnya pepohonan tersembunyi sebuah permata pendidikan Islam. Setiap pagi suara riuh anak-anak datang dengan semangat untuk belajar. Dinginnya pagi tak menghalangi mereka untuk melangkahkan kaki menuju bangku sekolahnya. Senyum mereka terpancar ketika bersapa dengan teman-temannya. Sebentar bermain, sembari menunggu waktu masuk sekolah. Tempat ini menjadi penyemangat belajar dan bermain bagi mereka. Letaknya jauh dari keramaian kota, butuh waktu 1-2 jam dari kota untuk sampai ke lokasi pendidikan ini. Madrasah Ibtidaiyah As-Salam, demikianlah namanya. Sebuah lembaga pendidikan yang terletak di Desa Soko, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Berada di timur Kabupaten Ponorogo, sekolahan ini menjadi tujuan utama masyarakat yang ingin putra-putrinya mengedepankan ilmu akhlak dan belajar dengan suasana pesantren. Suara lantunan ayat Al-Quran setiap pagi menggema di madrasah. Kegiatan murojaah ini menjadi rutinitas untuk mengawali hari yang penuh berkah dan semangat bagi para santriwan dan santriwati sebelum memulai kegiatan belajar. Kemudian dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah yang diimami oleh kepala madrasah. Sebagai bagian dari program pembinaan kepemimpinan, beberapa minggu sekali para santri khususnya kelas atas diberikan kesempatan untuk bergiliran menjadi imam sholat duha. Menjadi imam sholat duha memberikan pengalaman yang berharga bagi para santri dalam meningkatkan kepercayaan dan tanggung jawab. Selain itu, setiap hari Sabtu setelah sholat duha, seluruh santri mengikuti kegiatan tahlil bersama. Tahlil merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dan sekaligus doa untuk keselamatan mereka. Kegiatan ini memiliki makna yang sangat penting sebagai bekal bagi para santri dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, terutama dalam hal berempati dan saling mendoakan. Madrasah ini terbilang masih muda. Pada awal berdirinya, madrasah ini hanya memiliki beberapa santri dan beberapa ruangan sederhana. Namun, berkat dedikasi para pendiri, para guru, dan dukungan masyarakat, madrasah ini terus berkembang hingga memiliki bangunan yang lebih memadai dan jumlah murid yang semakin bertambah setiap tahunnya. Perlu kita ketahui bahwasanya MI Ma'arif As-Salam Soko itu berdiri tahun 2018 mendekati 2019. Dasar daripada MI berdiri yaitu dikarenakan di lembaga atau di Yayasan As-Salam itu ada kepincangan terkait dengan lembaga. Karena apa? Ada pledgor, ada RA, ada MTS, berarti tidak adanya MI yang terjadi. MI Ma'arif As-Salam terbilang masih sangat muda, sehingga untuk memenuhi harapan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan tempat belajar bagi para santri masih belum terrealisasi secara maksimal. Tercatat ada beberapa kelas darurat yang ada di madrasah. Namun keadaan ini tak mengurangi semangat para dewan asatids dan santri untuk melanjutkan proses belajar mengajar. Justru keadaan ini membuat semangat dan semakin termotivasi untuk meraih prestasi dan membuktikan bahwa
keterbatasan bukanlah penghalang. Dalam upaya menghadirkan pendidikan berkualitas, Madrasah Ibtidaiyah As-Salam secara aktif mengikuti perkembangan kurikulum nasional. Namun, madrasah juga berupaya untuk memberikan sentuhan personalisasi dengan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan santri. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika zaman yang menuntut pendidikan yang relevan dan adaptif. Mungkin dengan kurikulum yang berubah-ubah atau kurikulum yang mungkin ada saat ini, kita juga harus bisa beradaptasi dengan kurikulum itu, dan kita juga harus lebih cerdas dalam mengajar menggunakan mungkin audiovisual atau menggunakan media-media yang menarik untuk siswa. Untuk terkait kurikulum nasional yang ada sekarang, disesuaikan dengan kondisi kebutuhan santri, kita berusaha untuk tetap mengadaptasi atau mengadopsi kurikulum yang ada yaitu kurikulum Merdeka yang mungkin masih baru. Untuk apalagi di madrasah itu baru, hal itu adalah baru. Kita akan tetap berusaha untuk mengadopsi di madrasah kita dengan tidak mengesampingkan program kita yang utama, yaitu keagamaan. Sejalan dengan apa yang disampaikan wakil kurikulum, pendidikan seharusnya menjadi jembatan antara kemajuan zaman dan nilai-nilai luhur agama, sehingga menghasilkan individu yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Untuk mendukung keberhasilan program pendidikan, madrasah tidak hanya berfokus pada ilmu agama, tetapi juga melengkapi dengan program ekstrakurikuler yang beragam. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan pengembangan ilmu umum dan ilmu agama pada diri santri. Fasilitas atau ekstrakurikuler yang ada di madrasah. Ekstrakurikuler yang ada di madrasah ada macam-macam. Tapi kita tekankan yang pertama adalah kepramukaan. Kemudian ekstra nusantara karena kita di bawah naungan NU atau Ma'arif, maka dari itu mau tidak mau kita pakai ekstra nusantara, yaitu pada warisan daripada para ulama nusantara terkait dengan bela diri. Sholat zuhur berjamaah merupakan salah satu pembiasaan yang rutin dilakukan di MI Ma'arif As-Salam. Kegiatan ini bertujuan agar para santri terbiasa menjalankan sholat berjamaah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kedisiplinan dalam beribadah. La ilaha
Setiap selesai menunaikan sholat duha dan zuhur, para santri di MI Ma'arif As-Salam selalu menyempatkan diri untuk berzikir dan melafalkan Asmaul Husna. Melalui pembiasaan melafalkan Asmaul Husna ini, MI Ma'arif As-Salam ingin membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Dengan memahami makna di balik setiap nama Allah, diharapkan para santri dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Setelah sholat zuhur, para santri berbaris bersiap untuk mengantri makan siang dan menikmati hidangan makan siang yang telah disediakan oleh madrasah. Berbagai menu bergizi telah disiapkan untuk menunjang kegiatan belajar mereka yang masih akan berlanjut. Masuki jam kedua jam terakhir, yaitu penekanan terhadap aspek pendidikan yang ada di pondok pesantren, karena madrasah atau MI Ma'arif As-Salam Soko itu mengacu pada pendidikan pondok pesantren salafi tingkat ibtidah. Jadi mau nggak mau kita harus belajar mulai dari awal sampai akhir anak-anak pulang, itu memang full pendidikan kita buat seperti halnya dengan pondok pesantren. Untuk MI Ma'arif As-Salam Soko itu banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya adalah selama 6 tahun ini belum adanya pihak-pihak dari pemerintah untuk membangun fasilitas termasuk gedung dan lain sebagainya. Belum ada bantuan-bantuan dari pemerintah, walaupun kita sudah mengajukan beberapa proposal, tapi sudah 6 tahun berjalan ternyata tidak ada. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, termasuk dengan pengadaan lokasi atau tanah yang untuk ditempati bangunan, itu pun juga perjuangan yang luar biasa. Dan alhamdulillah rabbil alamin ada beberapa tanah yang diwakafkan oleh warga untuk madrasah, dan itu akan menjadi suatu sejarah yang luar biasa dalam pendirian MI Ma'arif As-Salam Soko ini. Harapan kami sebagai pengelola atau sebagai orang yang ditunjuk untuk mengantarkan diamanati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengantarkan MI ini ke depan lebih baik dan lebih baik, yang bermanfaat bagi generasi penerus khususnya di Soko. Harapan kami juga dalam pembelajaran, dalam proses ini benar-benar ada semacam keikhlasan dari keseluruhan ustadz-ustadzah atau pemangku atau mereka yang berkecimpung dalam madrasah ini. Karena saya tanamkan dan kita tanamkan bersama-sama, kita di sini tidak mempunyai apa-apa. Yang memiliki madrasah itu bukan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu carilah bagian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini. Sebagian waktu itu kita wakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah keadaan sebuah madrasah kecil di pinggiran kota yang meski berada di tengah keterbatasan, terus konsisten mendidik generasi penerus dengan berlandaskan agama yang kuat. Madrasah ini telah membuktikan bahwa kualitas pendidikan yang tinggi dapat dicapai di mana saja, bahkan di daerah terpencil sekalipun,
dan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga mampu bersaing di era globalisasi.